Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan kali ini kita bertemu di mata kuliah web programming, di mana pembahasan pada pertemuan kali ini adalah konsep dasar pemrograman web. Karena ini adalah pertemuan pertama, jadi saya kenalkan dulu dosen-dosen yang akan mengampu mata kuliah web programming. Yang pertama saya sendiri, Catur Nugrahani Puspita Dewi, lalu ada Ibu Teresia, ada Bapak Muhammad Panji, ada Bapak Wayan Rangga Pinastawa, dan Ibu Ika Nurlaili Isnainiyah. Dan untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah web programming yaitu ada 5. Yang pertama adalah mampu menganalisis kebutuhan lingkungan pemrograman web. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan pola desain dalam merancang web secara logis, analitis, kritis, dan etis di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga adalah mampu mengimplementasikan, merancang, dan membangun sistem informasi berbasis web. Yang keempat, mampu mengembangkan platform manajemen data dan informasi berbasis web yang berorientasi pada analisis kebutuhan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengembangkan platform manajemen data dan informasi berbasis web yang berorientasi pada prediksi dan analitik bisnis. Dan adapun kontrak perkuliahan pada mata kuliah ini yaitu perkuliahan dilakukan selama 16 kali pertemuan, di mana akumulasi penilaiannya terdiri dari aktivitas partisipasi yang bernilai 10%, tugas kuis sebanyak 20%, UTS 20%, UAS 10%, dan hasil proyek 40%. Dan untuk mata kuliah pemrograman web ini adalah mata kuliah yang berorientasi pada proyek. Jadi teman-teman pada akhir perkuliahan nanti akan membuat proyek akhir yang nantinya harus teman-teman presentasikan di pertemuan terakhir. Alur kegiatan perkuliahan kali ini berbeda dengan kegiatan perkuliahan sebelumnya, di mana perkuliahan dilakukan secara online melalui platform Leeds sebanyak 7 kali pertemuan. Pelaksanaan kuliah tatap muka dilakukan sebanyak 7 kali, terdiri dari 4 kali kelas besar yang dilakukan secara online melalui platform Zoom dan 3 kali kelas kecil yang dilakukan tatap muka di kelas secara offline. Selanjutnya ada pretest, post-test, kuis, dan proyek tugas akhir. Ini semuanya dikumpulkan melalui platform Leeds. Jadi kalian mengerjakan di Leeds dan dikumpulkan melalui Leeds. Nah, itu adalah alur kegiatan perkuliahan untuk semester ini. Untuk materi perkuliahan di pertemuan pertama ini ada 6. Yang pertama adalah konsep dasar pemrograman web. Yang kedua adalah cara kerja web. Yang ketiga adalah konsep aplikasi berbasis web. Yang keempat, perbedaan web statis dengan web dinamis. Yang kelima adalah client-side scripting dan server-side scripting. Serta yang terakhir adalah profesi-profesi apa saja yang ada di bidang website. Pemrograman web berasal dari istilah pemrograman dan web. Sebelum memasuki definisi pemrograman web, alangkah baiknya kita memahami kedua istilah tersebut terlebih dahulu. Pemrograman merupakan proses pembentukan instruksi atau perintah tertulis untuk sebuah program komputer, mulai dari proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara instruksi-instruksi tersebut. Program komputer yang dimaksud di antaranya Microsoft Word, Microsoft Excel, Paint, dan lain sebagainya. Sedangkan web merupakan media informasi atau halaman yang dapat diakses dengan bantuan jaringan internet menggunakan perangkat lunak browser. Web ini sendiri mencakup informasi dalam bentuk tulisan, gambar, grafik, video, audio, bahkan animasi. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pemrograman web ialah proses pembuatan instruksi-instruksi untuk menciptakan program, aplikasi berbasis internet yang dapat diakses melalui browser. Tujuan pembelajaran: membangun dan memelihara aplikasi dan situs web yang efektif, efisien, dan dapat diandalkan. Membuat aplikasi web yang memenuhi kebutuhan penggunanya.
memiliki antarmuka pengguna yang baik, dan memastikan aplikasi bekerja dengan baik dan cepat. Memastikan aplikasi web dapat diakses oleh pengguna dari berbagai perangkat dan browser web, serta untuk memastikan bahwa aplikasi web tersebut dapat dipertahankan dan dikembangkan dalam jangka panjang. Hal yang perlu dipahami antara lain: pengetahuan bahasa pemrograman, kemampuan desain, kemampuan menyelesaikan masalah, dan komunikasi, kemampuan bekerja tim, tools pengembangan web, text editor. International networking merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Interconnected networking, sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet merupakan kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling terkoneksi. Jaringan global melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless, dan lainnya. Berbasis internet versus berbasis web. Aplikasi berbasis internet menggunakan protokol aplikasi yang sudah ada atau mendefinisikan protokol sendiri. Aplikasi di sisi server berkomunikasi langsung dengan klien. Aplikasi di sisi klien dapat berupa aplikasi yang berdiri sendiri atau ditempelkan dalam aplikasi lain. Aplikasi berbasis web menggunakan protokol HTTP. Aplikasi di sisi server berkomunikasi dengan klien melalui web server. Aplikasi di sisi klien umumnya berupa web browser. Jadi, aplikasi berbasis web, klien, server-side script, berjalan di atas aplikasi berbasis internet, web klien, server software, pemrograman web, membuat aplikasi berbasis web, aplikasi berbasis web. Aplikasi yang dibuat dengan memanfaatkan mekanisme dan aplikasi yang sudah ada pada sistem web. www. Sistem web sebenarnya merupakan aplikasi yang berarsitektur klien-server. Software web browser di sisi klien. Software web server di sisi server, menggunakan protokol HTTP dalam komunikasi antara klien dan server mempunyai fungsi untuk mengambil, menjalankan isi file dokumen web di server dan menampilkannya di sisi klien. Membuat aplikasi berbasis web berarti memperkaya fungsi web server dengan cara menambahkan program pada dokumen web yang akan dieksekusi oleh server ketika file dokumen web tersebut diakses oleh web server. Misalnya, program yang mengambil data ke basis data untuk ditampilkan ke web browser, memperkaya interaktivitas dokumen dengan cara menambahkan program pada dokumen web yang akan dieksekusi oleh web browser. Ketika file dokumen tersebut ditampilkan oleh web browser, misalnya, program yang memvalidasi data masukan pada form sebelum disubmit ke web server. Website merupakan teknologi yang dibuat untuk memberikan informasi secara meluas. Informasi tersebut dapat berupa teks, gambar, video, dan lain sebagainya. Selama website terkoneksi dengan internet, website bisa diakses oleh dunia luas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Berdasarkan teknologinya, website terbagi menjadi dua, yaitu web statis, diam, web dinamis, tidak diam. Web statis adalah website di mana informasi yang terkandung di dalamnya tidak bisa diupdate melalui aplikasi website tersebut melainkan harus merubah skrip yang ada di dalamnya. Sedangkan web dinamis adalah website di mana informasi yang terkandung di dalamnya dapat diupdate melalui aplikasi website tersebut. Dengan website dinamis, kita bisa membuat sebuah aplikasi yang namanya Content Management System, CMS. Nah, CMS inilah yang nantinya digunakan untuk mengupdate informasi terbarunya. Perbedaan web statis dan web dinamis. Dari pengertian di atas, kita bisa menarik beberapa perbedaan antara web statis dan web dinamis. Di antaranya, web statis, apabila ingin mengubah tampilannya harus mengubah sintaksnya atau skripnya langus. Biasanya digunakan untuk website company profile, yang hanya menampilkan informasi penting saja, tidak menggunakan bahasa pemrograman web, hanya sebatas menggunakan HTML dan CSS. JavaScript juga diperlukan agar website terlihat hidup. Web dinamis,
bisa mengubah tampilan website melalui CMS yang ada. Web dinamis digunakan secara fungsionalnya, misalnya jejaring sosial, toko online, web blog, dan lain sebagainya. Menggunakan bahasa pemrograman web, seperti PHP, MySQL, Ruby, dan lain-lain. Bahasa skrip pemrograman web, HTML. Bahasa markup untuk membuat halaman web. HTML adalah bahasa markup yang umumnya digunakan untuk menyusun bagian paragraf, heading, maupun link pada halaman web. Namun, meskipun susunannya seperti coding, perlu diketahui bahwa HTML bukanlah bahasa pemrograman. HTML tidak dianggap sebagai bahasa pemrograman karena tidak bisa memberikan fungsi yang dinamis. Sekarang, bahasa markup ini dianggap sebagai standar web resmi, dikelola oleh World Wide Web Consortium, W3C, yang juga bertugas merilis pembaruan rutin HTML. PHP, bahasa skrip yang populer digunakan untuk membangun aplikasi web. PHP adalah bahasa pemrograman skrip server-side yang didesain untuk pengembangan web. Selain itu, PHP juga bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman umum. Wikipedia. PHP dikembangkan pada tahun 1995 oleh Rasmus Lerdorf, dan sekarang dikelola oleh The PHP Group. Situs resmi PHP beralamat di http://www.php.net. PHP disebut bahasa pemrograman server-side karena PHP diproses pada komputer server. Hal ini berbeda dibandingkan dengan bahasa pemrograman client-side seperti JavaScript yang diproses pada web browser, klien. Pada awalnya PHP merupakan singkatan dari Personal Home Page. Sesuai dengan namanya, PHP digunakan untuk membuat website pribadi. Dalam beberapa tahun perkembangannya, PHP menjelma menjadi bahasa pemrograman web yang powerful dan tidak hanya digunakan untuk membuat halaman web sederhana, tetapi juga website populer yang digunakan oleh jutaan orang seperti Wikipedia, WordPress, Joomla, Del, CSS. Bahasa untuk mendesain tampilan halaman web. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheets, bahasa tampilan website yang berguna untuk mengelola elemen website seperti font, warna background, hingga layout. Di dunia web development, CSS digunakan bersama dengan HTML atau XML yang merupakan bahasa markup. Bahkan, menurut sejarahnya, CSS diciptakan agar coding menggunakan HTML menjadi lebih praktis sehingga pekerjaan developer kian mudah. JavaScript, bahasa pemrograman untuk membuat interaksi dan dinamika pada halaman web. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan website agar lebih dinamis. Ibarat kata, JavaScript memberikan kehidupan dalam website sehingga terciptanya interaksi antara pengunjung dengan situs tersebut. Website dinamis yang dimaksud berarti konten di dalamnya dapat bergerak atau mengubah apapun yang tampak di layar tanpa harus dimuat ulang secara manual. Misalnya seperti konten gambar animasi, maps, slideshow, polling, dan sebagainya. Elemen-elemen tersebut tentunya membuat website menjadi lebih menarik, sehingga pengunjung jadi betah mengeksplorasi isi di dalamnya. Awalnya, JavaScript hanya bekerja pada sisi klien, frontend saja. Dengan begitu, proses pengolahan kode-kodenya hanya berjalan di sisi browser. Namun, seiring perkembangannya, JavaScript juga bisa digunakan di sisi server. Tentunya dengan bantuan berbagai framework seperti Node.js dan React.js. Penggunaan JavaScript dalam pengembangan website sering dikaitkan dengan HTML dan CSS. Hal ini karena dalam pembuatan website, ketiga elemen tersebut berperan penting dan saling berkaitan satu sama lain. Ilustrasi berikut menggambarkan fungsi HTML, CSS, dan JavaScript ketika membangun sebuah website. Istilah dalam pemrograman web, Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia.
Internet yang merupakan singkatan dari Interconnected Network ini memungkinkan kita berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Standar teknologi pendukung internet yang dipakai secara global bernama Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, TCP/IP. TCP/IP ini merupakan protokol pertukaran paket, dalam istilah asingnya Switching Communication Protocol, yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Proses menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya ini disebut Internet Working. www adalah kumpulan situs yang terhubung ke komputer lokal melalui internet. Jadi, www hanya bisa bekerja apabila internet yang digunakan berhasil tersambung dengan semestinya. Artinya, internet adalah koneksi jaringan yang memungkinkan seseorang untuk bisa mengakses www. Website. Website adalah sekumpulan baris kode pemrograman yang dapat menghasilkan tampilan visual pada saat diakses melalui browser atau penelusur internet. Web server adalah serangkaian perangkat yang memudahkan pengguna ketika mengakses website. Web server terdiri dari hardware dan software yang menerima permintaan HTTP/HTTPS dari klien atau web browser. Setelah itu, web server kembali mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. URL. Universal Resource Locator. URL adalah rangkaian karakter dengan format standar tertentu, yang digunakan sebagai penunjuk alamat dari sebuah sumber daya di internet, baik itu dokumen, file gambar, teks, dan lainnya. DNS. Domain Name System. Domain adalah nama unik yang pendaftarannya diatur oleh badan internasional bernama ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Number, dan biasanya akan terbagi menjadi beragam ekstensi seperti .com, .net, .org, dan lain sebagainya. Namun untuk pendaftaran nama domain yang memiliki ekstensi khusus Republik Indonesia seperti co.id, it, web.id, dan lain sebagainya yang menggunakan IT akan diatur oleh badan yang bernama PANDI, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia. IP adalah singkatan dari Internet Protocol, atau dalam bahasa Indonesia berarti protokol internet. Jadi, IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat protokol internet, alamat IP, yang mengidentifikasi segala perangkat yang terhubung ke jaringan, baik jaringan internet pada umumnya maupun lokal. Hyperlink adalah fitur yang sering ditemukan di dalam artikel, presentasi, dan dokumen lainnya yang berfungsi untuk mengakses file, gambar, dan sebagainya guna mendukung informasi untuk para pembaca. Dalam penerapannya, hyperlink terbagi menjadi beberapa jenis yang memiliki fungsi berbeda-beda, mulai dari teks hyperlink hingga image hyperlink. Salah satu jenis hyperlink yang kerap digunakan ialah teks hyperlink. Web browser, perangkat lunak yang digunakan untuk menjelajahi internet dan mengakses website. Cara web bekerja, saat pengguna ingin mengunjungi suatu website, mereka membuka aplikasi web browser seperti Chrome, Firefox, atau Safari. Web browser ini adalah jendela virtual yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan alamat URL. Uniform Resource Locator, yang merupakan alamat unik dari website yang ingin mereka kunjungi. Setelah alamat URL dimasukkan, web browser mengirimkan permintaan ke server DNS, Domain Name System, untuk menemukan alamat IP server web yang sesungguhnya. Setelah alamat IP ditemukan, browser meneruskan permintaan ke server web yang sesuai. Dengan begitu, browser pengguna menjadi jembatan antara pengguna dan website yang ingin diakses, memungkinkan pengguna untuk menjelajahi dan berinteraksi dengan konten yang disediakan oleh website tersebut. Ini adalah langkah pertama dalam proses mengakses website yang memungkinkan kita menjelajahi dunia maya dengan mudah. Sistem DNS, Domain Name System, berperan penting dalam menyederhanakan proses akses ke website. Ketika pengguna memasukkan alamat domain suatu website ke dalam browser, seperti www.contoh.com,
DNS bertindak sebagai penerjemah alamat tersebut. DNS mengonversi domain name yang mudah diingat menjadi alamat IP yang sesungguhnya yang dikenal oleh server web. Dengan kata lain, sistem DNS berfungsi sebagai buku telepon besar yang mencocokkan domain dengan alamat IP server web yang sesungguhnya. Dengan bantuan DNS, pengguna tidak perlu tahu atau mengingat alamat IP yang rumit, yang mungkin terdiri dari serangkaian angka. Sebaliknya, mereka dapat dengan mudah memasukkan domain name, dan DNS akan memastikan bahwa mereka diarahkan ke server web yang benar, memungkinkan mereka mengakses website yang mereka inginkan. Permintaan ke server web. Setelah alamat IP server web yang sesuai telah ditemukan melalui sistem DNS, langkah berikutnya adalah pengiriman permintaan dari browser pengguna ke server web tersebut. Dalam proses ini, browser menghubungi server web dan meminta halaman web yang spesifik yang ingin diakses oleh pengguna. Permintaan ini berfungsi sebagai permintaan resmi untuk mengunduh halaman web yang diinginkan, dan browser mengirimkan informasi ini ke server web agar server dapat meresponsnya. Dengan kata lain, permintaan ke server web merupakan langkah awal yang memicu proses pengambilan halaman web dan interaksi antara browser pengguna dan server web. Setelah permintaan terkirim, server web mulai mengambil data yang diperlukan untuk membangun halaman web yang diminta dan meresponsnya dengan mengirimkan konten halaman tersebut kembali ke browser pengguna. Server web menerima permintaan. Setelah browser pengguna mengirimkan permintaan untuk mengakses suatu halaman web, langkah selanjutnya dalam cara kerja website adalah server web menerima permintaan tersebut. Disinilah server web memainkan peran penting dalam proses ini. Server web berfungsi sebagai tuan rumah virtual yang bertugas untuk menerima dan memproses setiap permintaan yang datang. Ketika server web menerima permintaan dari browser pengguna, ia akan mengenali halaman web yang diminta berdasarkan informasi dalam permintaan tersebut. Proses selanjutnya adalah server web memproses permintaan ini dengan mengambil data yang diperlukan dari penyimpanan internalnya, termasuk teks, gambar, dan berkas-berkas lain yang membentuk halaman web tersebut. Setelah semua data telah diambil, server web siap untuk mengirimkan halaman web yang lengkap dan siap ditampilkan ke browser pengguna. Dengan menerima dan memproses permintaan ini, server web memungkinkan kita untuk mengakses dan menikmati berbagai halaman web di seluruh internet dengan cepat dan efisien. Server web mengumpulkan data. Dalam tahap, server web mengumpulkan data. Server web berperan penting dalam menyiapkan konten halaman web yang diminta oleh pengguna. Ketika pengguna mengakses sebuah website, server web merespons permintaan tersebut dengan mengumpulkan semua elemen yang diperlukan. Ini termasuk mengambil teks, gambar, video, kode HTML, CSS, dan berbagai komponen lain yang membentuk halaman web. Server web bertugas untuk menyusun semua elemen ini menjadi sebuah tampilan yang lengkap dan akhir, yang siap untuk dikirimkan kepada browser pengguna. Proses ini terjadi dengan sangat cepat, dan konten halaman web disusun secara dinamis berdasarkan permintaan pengguna. Server web bekerja efisien untuk memastikan bahwa pengguna dapat mengakses halaman web dengan segera setelah mereka memasukkan alamat URL atau melakukan tindakan yang memicu permintaan tersebut, menjadikan proses ini tidak terlihat bagi mata manusia dalam sekejap. Pengiriman halaman web. Pada tahap pengiriman halaman web, setelah server web mengumpulkan semua komponen yang diperlukan untuk halaman web yang diminta, seperti teks, gambar, kode, dan konten lainnya, server web kemudian mengirimkan hasilnya kepada browser pengguna. Hal ini dilakukan dengan cara mengirimkan berkas-berkas yang membentuk halaman web tersebut melalui jaringan internet. Browser pengguna akan menerima berkas-berkas ini dan mulai merender halaman web dengan menampilkan konten, tata letak, dan elemen visual sesuai dengan kode HTML, CSS, dan JavaScript yang ada di dalamnya. Proses ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan berinteraksi dengan halaman web yang mereka minta dengan cepat dan efisien, sehingga informasi dan konten dapat tersaji dengan baik di layar pengguna. Rendering halaman web.
Pada tahap rendering halaman web, browser pengguna mengambil peran utama dalam menampilkan halaman web yang diminta. Ini terjadi setelah browser menerima berkas-berkas yang membentuk halaman web dari server web. Saat halaman web dirender, browser menerjemahkan dan mengeksekusi kode-kode yang terdapat di dalamnya, seperti HTML, Hypertext Markup Language, yang digunakan untuk mengatur struktur dan konten, CSS, Cascading Style Sheets, yang digunakan untuk mengatur tampilan visual, dan JavaScript yang memberikan interaktivitas. Dengan cara ini, browser memastikan bahwa konten halaman web ditampilkan dengan tata letak yang benar. Teks, gambar, dan elemen lainnya sesuai dengan desain aslinya. Proses rendering ini memungkinkan pengguna melihat dan berinteraksi dengan halaman web dengan cara yang mudah dan sesuai dengan niat pembuat website. Interaksi pengguna. Interaksi pengguna adalah tahap penting dalam cara kerja website. Setelah halaman web terbuka, pengguna memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan berbagai elemen di dalamnya. Ini termasuk mengklik tautan atau gambar untuk berpindah ke halaman lain, mengisi formulir dengan informasi yang diperlukan, mengevaluasi produk atau layanan, dan bahkan berpartisipasi dalam forum diskusi atau mengirim komentar di blog. Selama interaksi ini, browser pengguna mengirim permintaan tambahan ke server web untuk mengambil atau mengirim data sesuai dengan aksi yang dilakukan oleh pengguna. Ini memungkinkan pengguna untuk merasakan pengalaman yang lebih dinamis dan berpartisipasi aktif dalam proses menjelajah website. Memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi, berbelanja, atau berinteraksi dengan konten sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Dalam esensi, interaksi pengguna adalah apa yang membuat pengalaman menjelajah website begitu beragam dan terlibat. Permintaan dan respon tambahan, opsional. Pada tahap ini, jika pengguna melakukan interaksi lebih lanjut dengan halaman web, seperti mengklik tautan ke halaman lain dalam website atau mengisi formulir, browser akan mengirimkan permintaan tambahan ke server web. Permintaan ini mencakup instruksi dari pengguna mengenai apa yang mereka inginkan dari website. Server web kemudian merespons permintaan tersebut dengan mengirimkan data tambahan atau melakukan tindakan sesuai dengan permintaan pengguna. Ini bisa berarti mengunduh halaman baru, menampilkan hasil pencarian, atau melakukan tindakan lain yang diinginkan oleh pengguna. Proses ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi lebih lanjut dengan website dan mendapatkan respons yang sesuai dengan keinginan mereka, menciptakan pengalaman pengguna yang dinamis dan interaktif dalam menjelajah dunia maya. Kelebihan dan kekurangan aplikasi berbasis web. Kelebihan: dapat diakses kapanpun dan dari manapun selama ada internet. Dapat diakses hanya dengan menggunakan web browser. Umumnya sudah tersedia di PC, PDA, dan handphone terbaru. Tidak perlu menginstal aplikasi klien khusus. Kekurangan: antarmuka yang dapat dibuat terbatas sesuai spesifikasi standar untuk membuat dokumen web dan keterbatasan kemampuan web browser untuk menampilkannya. Terbatasnya kecepatan internet mungkin membuat respon aplikasi menjadi lambat. Teknologi pembangun aplikasi berbasis web, web client, web browser, perangkat lunak untuk navigasi dan menampilkan dokumen web yang dijalankan pada komputer user. Perangkat lunak web browser antara lain Internet Explorer, Windows, Mozilla Firefox, Windows dan Linux, Opera, Conqueror. Link berbasis teks, web server merupakan perangkat lunak yang dijalankan pada komputer server yang berfungsi agar dokumen web yang disimpan di server dapat diakses oleh user di internet. Perangkat lunak web server yang populer antara lain Apache untuk Windows dan Linux, MS Internet Information Server untuk Windows dan Tomcat untuk Java. URL. Uniform Resource Locator merupakan sistem pengalamatan file yang digunakan di internet. HTTP. Hypertext Transfer Protocol. HTML. Hypertext Markup Language. CSS. Cascading Style Sheet. Pemrograman web. CGI. Eksekusi program di sisi server. Server-side scripting. Client-side scripting, plugin,
Eksekusi program di sisi klien. URL adalah abreviasi dari Uniform Resource Locator. Uniform Resource Locator merupakan alamat situs web di internet. URL menunjukkan lokasi sumber daya serta protokol yang digunakan untuk mengaksesnya. Setiap situs web memiliki alamat unik yang disebut URL. Setiap lokasi internet yang tersedia disebut URL web, alamat web, atau situs web. URL memungkinkan seorang pengguna internet untuk dapat menemukan semua jenis sumber daya di komputer internet manapun terutama pada browser. URL menggabungkan nama lokasi yang menyediakan informasi, direktori path, nama file dan protokol yang akan digunakan untuk memulihkan data. URL diketik pada address bar browser sehingga mengirimkan permintaan melalui jaringan dan menghasilkan atau memvisualisasikan konten. URL memungkinkan browser dan pengguna untuk menemukan serta mengakses sumber daya yang telah disediakan secara online. Pada dasarnya URL memainkan peran penting dalam memungkinkan situs web terindeks dengan benar oleh browser. Struktur URL yang tepat. Jenis URL memberikan alamat file yang dibuat untuk situs web ataupun dokumen lain seperti file gambar ke PDF dan lainnya. Terdapat dua jenis URL. Berikut dua jenis URL. 1. URL relatif. URL relatif merupakan jenis URL yang berisi jalur yang tidak termasuk pada nama domain. Relatif dimaknai sebagai in relation to. URL relatif berfungsi untuk memberitahu lokasi URL berdasarkan lokasi pengguna saat ini. Jalur relatif atau relative path digunakan untuk referensi ketakutan tertentu dari sebuah file yang ada dalam domain yang sama. URL relatif hanya dapat digunakan untuk menautkan ke sumber daya dengan direktori root yang sama. 2. URL absolute. URL absolute merupakan jenis URL yang berisi nama domain dan direktori path atau jalur direktori. URL absolute dapat memberikan informasi lokasi secara lengkap. URL absolute dimulai dengan protokol seperti http:// dan biasanya dilengkapi dengan sintaks seperti protokol://domain_path. Untuk mengakses web, URL absolute diketikkan pada kolom address bar atau web browser. URL absolute dapat mencegah duplikasi konten dan cloning sebuah situs. Selain itu juga dapat membantu pengindeksan pada mesin pencari. Menggunakan URL absolute memudahkan untuk mengindeks lebih banyak sebuah situs web dengan cepat sehingga lebih banyak halaman yang dapat dicari secara online. Fungsi URL. Secara umum URL berfungsi menunjukkan lokasi web atau alamat web. Jika diibaratkan URL seperti sebuah jalan yang menunjukkan tempat tinggal atau gedung. Peran URL dalam internet sangat penting karena memungkinkan user dapat mengakses internet untuk mencari banyak hal yang diinginkan. Berikut fungsi URL. Sebagai nama pada sebuah dokumen yang ada di dalam situs. Membantu pengindeksan pada mesin pencari. Membantu pengguna dalam mencari file atau halaman yang dicari, memudahkan pengguna dalam mengakses situs, menanamkan file yang tersimpan pada website. Struktur navigasi. Navigasi website adalah elemen penting dalam desain web yang memungkinkan pengunjung website untuk berpindah antara halaman-halaman website dengan mudah. Navigasi ini biasanya berupa menu berisi link yang mengarah ke halaman lain. Navigasi yang baik memungkinkan pengunjung masuk ke halaman yang mereka inginkan secara cepat dan mudah. Teknologi yang digunakan navigasi pada website disebut dengan hyperlink dan hypertext. Sesuai namanya, hyperlink adalah tautan yang mengarahkan pengguna pada URL tertentu. Sementara hypertext adalah teks yang memuat hyperlink untuk menghubungkan website dengan halaman. Adapun istilah lain yang perlu kamu ketahui, yaitu internal link dan external link. Internal link mengarahkan pengunjung ke halaman tertentu di lingkup domain yang sama. Sedangkan external link mengarahkan pengguna keluar website atau domain, termasuk halaman dan server web terpisah. Nah, navigasi menggunakan internal link untuk mengarahkan pengguna ke halaman lain di domain atau website yang sama.
Navigasi yang baik pada website sangatlah penting karena dapat mempengaruhi pengalaman pengunjung saat mengunjungi website. Hal ini juga berdampak pada peringkat pencarian SEO. Struktur navigasi linier hanya mempunyai satu rangkaian cerita yang berurut, yang menampilkan satu demi satu tampilan layar secara berurut menurut urutannya. Tampilan yang dapat ditampilkan pada struktur jenis ini adalah satu halaman sebelumnya atau satu halaman sesudahnya. Tidak dapat dua halaman sebelumnya atau dua halaman sesudahnya. Struktur navigasi hierarki biasa disebut struktur bercabang. Merupakan suatu struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Tampilan pada menu pertama akan disebut sebagai master page. Halaman utama pertama. Halaman utama ini mempunyai halaman percabangan yang disebut slave page. Halaman pendukung. Jika salah satu halaman pendukung dipilih atau diaktifkan, maka tampilan tersebut akan bernama master page. Halaman utama kedua, dan seterusnya. Pada struktur navigasi ini tidak diperkenankan adanya tampilan secara linier. Struktur navigasi non-linier atau struktur tidak berurut merupakan pengembangan dari struktur navigasi linier. Pada struktur ini diperkenankan membuat navigasi bercabang. Percabangan yang dibuat pada struktur non-linier ini berbeda dengan percabangan pada struktur hierarki. Karena pada percabangan non-linier ini walaupun terdapat percabangan, tetapi tiap-tiap tampilan mempunyai kedudukan yang sama yaitu tidak ada master page dan slave page. Struktur navigasi campuran merupakan gabungan dari ketiga struktur sebelumnya yaitu linier, non-linier dan hierarki. Struktur navigasi ini juga biasa disebut dengan struktur navigasi bebas. Struktur navigasi ini banyak digunakan dalam pembuatan website karena struktur ini dapat digunakan dalam pembuatan website sehingga dapat memberikan keinteraksian yang lebih tinggi. Text editor adalah suatu software yang memungkinkan seseorang untuk membuka, melihat, dan mengedit file plain text atau teks biasa. Tak seperti software pengolah kata seperti Microsoft Word, text editor tak memiliki fungsi untuk memformat dan hanya fokus pada mengolah teks biasa. Software ini sangat berguna bagi programmer atau developer untuk membaca bahasa pemrograman. Tidak hanya membaca saja, text editor juga memudahkan penggunanya untuk menulis kode. Jika kamu pengguna Windows, mungkin sudah tidak asing lagi dengan software yang bernama Notepad. Nah, software tersebut merupakan salah satu contoh dari text editor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, programmer membutuhkan text editor untuk menyusun sebuah aplikasi. Sebab, membaca bahasa pemrograman secara manual cukup memakan waktu yang lama. Untuk itu, text editor membantu programmer untuk menyelesaikan pekerjaannya secara efektif. Tidak hanya menyusun aplikasi, saat membuat sebuah website, software ini juga berperan penting. Secara umum, text editor menyajikan beragam fitur, mulai yang sederhana sampai yang lengkap dengan berbagai tambahan plugin yang tersedia. Jenis website, katalog, menampilkan daftar produk yang dijual oleh suatu perusahaan yang biasanya memiliki produk dalam jumlah yang besar. Harus mempertimbangkan update katalog dengan mudah, efisien dan kontinu. E-commerce, suatu kumpulan yang dinamis antara teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik. Secara umum transaksi yang dilakukan, find it, mencari produk, explore it, mempelajari produk, select it, memilih produk, buy it, membeli produk, ship it, pengiriman barang, e-learning, media pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik, LAN, WAN atau Internet, untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi atau bimbingan. 3 hal yang wajib dipenuhi. Sederhana, memudahkan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi. Personal, guru dapat berinteraksi dengan peserta didik layaknya pembelajaran konvensional. Cepat, mengatasi rasa jenuh dan bosan. Komunitas, memungkinkan pengunjung berkomunikasi secara bersamaan. Contoh, Friendster, blog,
Facebook, DL, portal, aplikasi berbasis web yang menyediakan akses suatu titik tunggal dari informasi online terdistribusi, seperti dokumen yang didapat dari pencarian, kanal berita dan link ke situs tertentu. Contoh, portal sekolah, portal kampus, portal dakwah, DL, personal, bertujuan untuk mempromosikan tentang seseorang, biasanya berisi biodata, portofolio, kumpulan hasil karya, prestasi atau kegiatan sehari-hari. Fungsi web, fungsi komunikasi. Situs web yang memiliki fungsi komunikasi pada umumnya adalah situs web dinamis. Karena dibuat menggunakan pemrograman web, server-side, maka dilengkapi fasilitas yang memberikan fungsi-fungsi komunikasi seperti webmail, form kontak, chatting form, dan yang lainnya. Fungsi informasi. Situs web yang mempunyai fungsi informasi pada umumnya lebih menekankan pada kualitas bagian kontennya, karena tujuan situs tersebut adalah menyampaikan isinya. Situs ini ada baiknya berisi teks dan grafik yang dapat di-download dengan cepat. Pembatasan penggunaan animasi gambar dan elemen bergerak seperti Shockwave dan Java diyakini sebagai langkah yang tepat, diganti dengan fasilitas yang memberikan fungsi informasi seperti news, profil company, library, reference, DL, fungsi entertainment, hiburan. Situs web juga berfungsi sebagai media entertainment atau hiburan. Bila sebuah web berfungsi sebagai sarana hiburan, maka penggunaan animasi gambar dan elemen bergerak dapat meningkatkan mutu prestasi desainnya, meski tetap harus mempertimbangkan kecepatan downloadnya. Beberapa fasilitas yang memberikan fungus hiburan adalah game online, film online, musik online, dan sebagainya. Fungsi transaksi. Situs web dapat dijadikan sarana transaksi bisnis, baik barang, jasa, atau lainnya. Situs web ini mampu menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik. Pembayarannya bisa menggunakan kartu kredit, transfer, atau dengan membayar secara langsung. Fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi sebagai alat pemasaran, bertujuan mempromosikan dan memasarkan produk atau jasa layanan suatu perusahaan. Dapat juga sebagai company profile, fungsi ekonomi sebagai nilai tambah. Nilai tambah dari sekedar promosi atau pemasaran secara online. Misalnya branding image, tren perusahaan modern, profesi bidang web, desainer web, bertanggung jawab kepada tampilan visual sebuah situs web, meliputi tipografi, grafis, animasi, tata letak, warna dan lain-lain. Kemampuan utama, seni, desain grafis, imajinasi dan kreasi. Software yang harus dikuasai, pengolah grafis, Adobe Photoshop, CorelDRAW, DALL, pengolah animasi, Macromedia Flash, Swish, DALL, pengolah multimedia, CoolEdit Pro, Sara 3D, DALL, Master Web, bertanggung jawab atas kelancaran dan jalannya sebuah situs web. Kemampuan yang harus dimiliki meliputi desain, pemrograman, dan maintenance sebuah situs web. Tidak mencampuri profesi yang ada, hanya memberi arahan kepada desainer maupun programmer mengenai apa yang harus dilakukan dalam membangun situs. Programmer web bertanggung jawab membuat halaman web interaktif dan dinamis dengan sebuah bahasa scripting menyangkut dengan transaksi, input-output data dan database. Kemampuan yang harus dimiliki, HTML, pemrograman server, misalnya PHP dan MySQL, pemrograman klien, seperti CSS, JavaScript, Java Applet, web administrator, memaintenance suatu server agar situs yang dikelola senantiasa online. Kemampuan yang harus dimiliki, menguasai sistem operasi server, Windows NT, server, Linux, DALL, jaringan komputer, LAN, intranet, DALL, keamanan komputer dan internet. Sekian materi hari ini. Terima kasih.